Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV serta para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa melanjutkan bahasan kitab Malaikat. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa manusia tidak bisa melihat malaikat di dunia dalam bentuk yang asli, tapi mungkin dalam bentuk manusia atau hanya melihat tanda-tanda dari keberadaan malaikat. Tapi ada yang bisa melihat malaikat dari kalangan makhluk selain manusia, yaitu binatang. Binatang apa saja yang bisa melihat malaikat? Binatang yang bisa melihat malaikat adalah ayam. Ketika melihat malaikat, mereka itu kongkorongok. Kongkorongok itu apa? Kukuruyuk. Makanya seringkali kita mendengar kokokan ayam jantan. Kapan? Dini hari. Karena saat itu mereka melihat malaikat. Maka Nabi SAW menyatakan, kalau kalian mendengar ayam kukuruyuk atau kongkorongok, cepatlah berdoa kepada Allah, karena sesungguhnya ayam itu melihat malaikat. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW menyatakan, "Idza sami'tum siyahad dikah fas'alullaha min fadlih fa innaha ra'at malakan. Wa idza sami'tum nahiqal himar fata'awadhu billahi minasyaitonir rajim fa innahu ra'a syaitana." Apabila kalian mendengar kokokan ayam, kongkorongokna ayam, kukuruyuknya ayam atau kokokan ayam, mintalah kepada Allah dari karunia-Nya. Berdoa kepada Allah. Karena sungguhnya ayam itu melihat malaikat. Nanti jangan ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan ini saya jawab sekarang. Apakah ayam melihat malaikat dalam bentuk asli? Saya jawab, wallahu a'lam. Tidak tahu, sudah. Jangan ada yang nanya lagi. Tapi Nabi menyatakan, li'annaha fa'innaha ra'at malakan. Dia melihat malaikat. Dan apabila kalian mendengar ringkikan suara himar, keledai, maka berlindunglah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya Dia melihat setan. Berlindung kepada Allah dari godaan setan. Ketika kita lewat tiba-tiba himar meringkik, kuda meringkik, cepat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika menjelaskan ayat ini, hadis ini, berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, kenapa kalau mendengar ayam berkokok, kita dianjurkan berdoa karena dia melihat malaikat? Qala Iyad, berkata Al-Iyad, kana sababu fihi raja'u ta'minil malaikah ala du'aihi wa istighfaruhum lahum wa syahadatuhum lahu bil ikhlas.
Sebabnya kenapa kita disuruh berdoa? Karena mengharapkan aminnya para malaikat atas doa kita. Dan istighfar para malaikat untuk kita. Serta persaksian para malaikat terhadap keikhlasan kita. Jadi kalau umpamanya kita berdoa, ada malaikat di sana mengaminkan doa kita, maka ini lebih memungkinkan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, wa fihi anna dikah taral malaikata wa la na'lamu kaifa taraha wa bi ayyi suratin taraha fa nahnu naqul bima kama jaa fil hadis wallahu a'lam. Di dalam hadis ini terkandung keterangan bahwa ayam bisa melihat malaikat. Tapi kita tidak mengetahui bagaimana cara melihatnya. Dan dalam bentuk apa dia melihatnya. Apa dalam bentuk asli atau dalam bentuk hanya isyarat tanda adanya malaikat seperti yang pernah teralami oleh sahabat Usaid yang pekan lalu kita bahas. Usaid kan baca Al-Quran. Terus kudanya tiba-tiba apa? Meringkik. Merontak-rontak. Diam juga si kuda. Baca lagi, merontak lagi. Terus ternyata ada awan di atas. Awan itu ada semacam lampu di tengah-tengahnya. Mendekat, tapi begitu dia berhenti baca Quran menjauh-menjauh. Kata Nabi SAW itu malaikat. Tapi bukan berarti malaikat berbentuk awan, tidak. Tapi itu isyarat malaikat rahmat datang. Adapun manusia tidak bisa melihat malaikat. Kecuali ketika akan mengalami kematian, iya. Termasuk orang kafir, iya. Orang kafir melihat malaikat ketika akan matinya. Sebagaimana diterangkan di dalam salah satu ayat. Waktu itu orang kafir meminta kepada Nabi SAW, kalau kamu benar, coba perlihatkan kepada kami malaikat. Ingin diperlihatkan malaikat atau perlihatkan Allah kepada kami. Ingin melihat Allah, ingin melihat malaikat. Persis seperti orang-orang Bani Israel dahulu kepada Nabi Musa, ya. Maka turunlah ayat yang terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 21 dan 22. Allah berfirman, wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina al-malaikah aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa atau utuwan kabira yauma yarawna al-malaikata la bushra yauma idzil lil mujrimin wa yaquluna hijran mahjura. Berkatalah orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Maksud pertemuan dengan kami, pertemuan dengan Allah. Semua kita pasti berjumpa dengan Allah. Termasuk orang kafir, iya. Tapi kalau orang mukmin saat berjumpa dengan Allah adalah saat yang membahagiakan. Karena akan diberikan pahala balasan atas iman dan amal soleh yang dilakukannya. Makanya orang mukmin mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Berjumpa dengan Allah adalah kebahagiaan. Orang kafir, orang durhaka enggak mengharapkan bertemu dengan Allah. Karena bertemu dengan Allah dengan membawa kekafiran dan kedurhakaan, babak belur. Diazab, disiksa, dimurkai, dilaknat, dimarahi. Pokoknya mah. Jadi makanya pertemuan dengan Allah adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh orang kafir dan orang durhaka. Kata Allah, qala alladhina la yarjuna liqa'ana. Berkatalah
orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, yaitu orang-orang kafir dan orang durhaka. Laula unzila alainal malaikah aw nara rabbana. Kenapa tidak diturunkan malaikat saja kepada kami? Atau kami bisa melihat Allah? Laqad istakbaru fi anfusihim. Mereka takabur terhadap diri mereka sendiri. Sombong. Mau iman kalau sudah melihat Allah. Mau iman kalau malaikat yang turun langsung. Enggak manusia biasa seperti mereka. Kalau Nabi Muhammad kan manusia biasa ya. Enggak ada istimewanya manusia biasa. Kalau mau turunlah malaikat atau Allah yang kita lihat. Nah, sombong enggak tuh orang? Sombong. Wa atau utuwan kabira, mereka telah melewati batas dengan sebesar-besarnya. Lalu Allah menyatakan, yauma yarawnal malaikata la busyra yauma idzil mujrimin. Pada hari ketika mereka melihat malaikat, enggak ada kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan bagi mereka, bagi orang durhaka di hari itu. Wa yaqulun, berkata para malaikat, hijram mahjura. Jadi ayat ini mengisyaratkan nanti suatu saat orang kafir melihat malaikat, tapi saat itu mereka ketika melihat malaikatnya enggak senang, enggak bahagia, enggak gembira gitu tuh. Apa maknanya? Kapan orang kafir melihat malaikat ini? Berkata para ulama ahli tafsir, di antara Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat ini. Kata beliau, hum la yaronal malaikata fi yaumin khairul lahum, fi yaumi khairul lahum, ma yaronahum la busyra yauma idzil lahum. Wa dzalika yasduqu ala waqtil ikhtidar hina tubashshiruhumul malaikatu bin nar wal ghadab minal jabbar. Fataqulul malaikatu lil kafir inda khuruji ruhih. Ukhruji ayyatuhan nafsul khabitha fil jasadil khabith. Ukhruji ila samumin wa hamin wa dhillim yahmum. Fataqbal khuruj. Fatatafarraqu fil badan. Fayadribunahu wa yaquluna hijran mahjura ay la'alla huna wa taqulul malaikatul kafirin haramun muharramun alaikumul falah al-yawm. Maksud ayat ini, kata Imam Ibnu Katsir, orang kafir itu tidak melihat para malaikat di hari ini ketika masih hidup. Tapi mereka akan melihat para malaikat pada hari ketika tidak ada kesenangan bagi mereka. Yaitu apa? Yaitu pada waktu mereka sakarat. Mereka mau mati. Saat itu para malaikat memberikan kabar kepada orang kafir yang akan mati bahwa mereka akan masuk neraka, disertai dipukul wajah mereka, dipukul punggung-punggung mereka. Allah berfirman itu dalam Al-Quran surah Al-Anfal. Walau tara idh yatawaffal ladhina kafarul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Seandainya engkau, hai Muhammad, melihat ketika orang kafir diwafatkan oleh para malaikat. Para malaikat itu memukuli wajah mereka dan punggung mereka sambil dibentak. Rasakan oleh kamu azab yang sangat pedih. Azab yang sangat pedih itu. Dibentakkan. Nah, saat itulah orang kafir melihat para malaikat. Lalu dalam hadis riwayat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, ketika orang kafir atau orang fajir, orang durhaka mau meninggal, mau mati, turun para malaikat dari langit. Malaikat azab, wajah mereka hitam, membawa kain kafan dari api neraka. Duduk di sekitar orang kafir yang akan mati, lalu turunlah malakul maut.
alaihissalam duduk di sampingnya sambil mengatakan, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang busuk, ukhruji minal jasadil khabith, keluar kalian dari badan yang buruk ini. Ukhruji ila samumin wa hamim wa dhillim yahmum, keluarlah kamu menuju samum, hamim, dan dhillin dari awan panas. Samum itu angin yang sangat panas, hamim itu air yang sangat panas, dhillin itu naungan awan, tapi min hamim, awan yang minyak dari yahmum, dari awan yang sangat panas. Kalau kita di dunia mendengar tiga ini, pertama air, kedua angin, ketiga naungan awan. Di dunia nih, tiga ini kalau di dunia terasa apa? Adem, ya enggak? Air sejuk, tiupan angin ngahiliwir sejuk, ada naungan awan teduh, kan gitu ya. Tapi di neraka ini panasnya nggak ada bandingannya, nggak ada tandingannya. Airnya super panas, anginnya sangat panas, dan awannya awan yang sangat panas. Wa ashabus shimal, ma ashabus shimal fi samumi wa hamim wa dhillim yahmum. Nah, keluar kalian menuju samum, menuju hamim dan dhillin dari yahmum. Maka enggak mau si ruh itu keluar, dicabut oleh malakul maut sambil dipukuli, wajahnya dipukuli, punggungnya dipukuli, sambil dibentak, dan saat itu mereka melihat malaikat. Lalu malaikat menyatakan hijrum mahjura, maknanya haramun muharramun alaikumul falah al-yaum. Artinya haram, terhalang kalian untuk memperoleh kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan pada hari ini dan setelahnya. Ini ayat dan yang ayat-ayat lain, banyak ayat-ayat yang menjelaskan saat-saat kematian orang kafir. Ini semua menunjukkan bahwa manusia termasuk orang kafir ketika hidup normal, sehat, tidak bisa melihat malaikat di dunia dalam bentuk yang asli, dan baru melihat para malaikat ketika saat-saat sakaratul maut. Dalam bentuk yang mengerikan dan tidak menyenangkan. Bayangkan malaikatnya hitam wajahnya, kejam, bengis, cemberut, menakutkan. Dan jumlahnya banyak. Karena itu malaikat azab. Bagaimana kalau orang mukmin yang akan mati? Kalau orang mukmin yang akan mati, malaikat yang datang, malaikat rahmat. Wajahnya sumringah, putih, mencerminkan keramah tamahan yang menyenangkan, membawa kain kafan dari surga dan hunut dari surga. Hunut itu parfum. Jangankan malaikat, kita ketemu orang itu biar marahmai dareh deh. Artinya apa? Friendly gitu, bersahabat gitu. Artinya dia itu apa? Ramah, senyum, menyenangkan untuk dilihat. Itu orang loh. Apalagi ini malaikat. Maka berkata para ulama, fa in kana salihan ra'ahum bisurah hasanah. Kalau orang yang akan mati ini orang soleh, dia akan melihat malaikat dalam bentuk yang sangat menyenangkan. Baik, ramah, putih, menyenangkan untuk dilihat, membuat betah, membuat nyaman, membuat tenang. Nah,
Jadi malaikat bisa dilihat, ya. Kapan? Ketika akan mati, akan sakarat. Adapun dalam kehidupan di dunia ini, dalam kondisi sehat, tak ada yang bisa melihat malaikat kecuali ayam. Adakah binatang lain yang bisa melihat malaikat selain ayam? Wallahu alam, tidak ada keterangan. Apakah kuda bisa melihat? Karena riwayat Usaid yang kemarin kita bahas, ketika Usaid itu membaca Al-Quran, ada kuda di sampingnya yang diikat, kuda itu meronta-ronta. Ketika bacaannya berhenti, kuda itu pun berhenti. Ketika bacaannya dilanjut lagi, kuda itu meronta lagi. Ternyata dia menyadari adanya kehadiran malaikat. Apakah ini menunjukkan kuda itu melihat malaikat? Tidak. Tapi hanya menyadari kehadirannya. Konon katanya ya. Kuda itu memiliki insting bisa mendeteksi adanya bahaya yang mendekat. Walaupun tidak melihat. Kalau umpamanya kuda ada di suatu tempat lalu ada ular berbisa di semak-semak. Belum melihat aja dia sudah tahu, meringkik dia, menghindar. Atau ini. Kalau ada bahaya akan berupa akan adanya gempa, akan adanya longsor, kuda itu bisa mendeteksi. Karena kepekaan insting mereka adalah mendeteksi akan adanya bahaya. Jadi tidak pasti bahwa kuda itu tadi melihat malaikat, tapi mungkin menyadari kehadirannya. Dan ternyata kesadaran Usaid lambat tentang kehadiran malaikat ketika melihat ada awan yang ada sinar di dalamnya terus menjauh. Besoknya ditanyakan, oh itu adalah para malaikat. Kesimpulan dari beberapa keterangan tadi adalah anna ru'yatal malaikati bi suratihim allati khalaqahumullahu 'alaiha lam tuthbat li ahadin fi hadhil ummah min hadhil ummah siwa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hadha yadullu ala imtina'i ru'yatihim ala ghairihim minan nas. Kesimpulannya adalah melihat malaikat dalam bentuk asli tidak bisa dialami oleh seorang pun dari umat ini kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan bahwa selain Nabi SAW tidak ada yang bisa melihat malaikat dalam bentuk asli. Amma ru'yatuhum bisuratil bashar faqad waqa'at. Adapun manusia melihat malaikat dalam bentuk manusia, ya terjadi. Baik para nabi atau orang soleh biasa atau orang durhaka. Bisa melihat malaikat, ya, tapi tidak dalam bentuk asli. Termasuk orang durhaka, ingat kan kisah 3 orang yang cacat dan miskin. Didatangi orang dalam bentuk malaikat. Yang satu orang itu penuh koreng semuanya ya, dan miskin. Yang satu botak, yang satu tidak melihat. Ya miskin ya cacat. Didatangi malaikat dalam bentuk orang. Datang ke si koreng, ke si budug. Apa yang kamu inginkan? Saya ingin kulit yang bagus sehingga orang tidak menghina saya karena budugnya saya ini gitu. Kemudian diusap, didoakan, sembuh seketika, tokcer. Harta apa yang kamu paling sukai? Oh, saya lebih suka unta. Dikasih unta yang bunting. Lalu beranak pinak, berkembang biak. Berubahlah orang ini yang tadinya buduk menjadi mulus kulitnya dan kaya raya. Orang tidak lagi menghinakannya. Orang malah menghargai karena kekayaannya. Begitu juga si botak. Apa yang kamu inginkan? Saya ingin rambut yang bagus. Diusap, tumbuh bagus rambutnya.
Didoakan oleh malaikat. Harta apa yang kamu paling suka? Sapi. Dikasih sapi yang bunting beranak pinak. Kaya dia. Yang ketiga yang buta. Apa yang kamu inginkan? Saya ingin melek, ingin melihat. Diusap sembuh melihat. Apa yang kamu inginkan dari harta yang kamu sukai? Kambing. Dikasih kambing yang bunting. Oh ini beranak pinak. Tiga-tiga yang cacat ini sembuh dan kaya raya. Tadinya cacat dan miskin dihinakan orang, sekarang normal bahkan lebih bagus dan kaya raya dihormati orang. Setelah itu didatangi lagi oleh malaikat dalam bentuk orang yang keadaannya persis seperti keadaan mereka dulu. Kepada mantan si buduk, dia malaikat datang dalam bentuk orang buduk juga. Minta sedekah, nggak dikasih. Bukankah kamu dulu seperti saya? Kamu pun buduk dan miskin. Dia bohong. Wah ini warisan. Dari bapak saya, kakek saya kaya dari tiba heulana. Ini orang bohong apa dusta? Bohong dan dusta. Oleh malaikat ini doakan, ya in kunta kadhiba fasayarakallahu kama kunta. Kalau kamu bohong, semoga Allah mengembalikan kamu kepada keadaanmu yang dulu. Benar terbukti. Orang ini buduk lagi, miskin lagi. Begitu juga ke si botak. Botak lagi, miskin lagi karena dusta. Pas ke orang yang buta, orang buta ini mah syukur. Saya juga dulu kayak kamu. Saya buta, saya miskin kayak kamu persis. Nah sekarang ambil kambing saya yang kamu suka, silakan ambil berapapun yang manapun. Tinggalkan yang kamu ingin tinggalkan. Tapi karena orang ini jelmaan malaikat, dia menjawab, ya Allah mengutusku kepada engkau untuk menguji kalian. Maka aku tidak butuh, ambil kambing-kambingmu silakan miliki, penglihatanmu silakan kamu syukuri, kamu tidak sama dengan kedua kawanmu itu. Jadi ini malaikat menjelma menjadi orang. Datang kepada dua orang durhaka dan satu orang yang bersyukur. Ya. Jadi dalam bentuk orang ya bisa dilihat. Termasuk oleh orang yang durhaka. Bisakah malaikat terlihat dalam mimpi? Ya mungkin. Dan ini pernah teralami oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan mimpi Nabi itu wahyu. Sebagaimana dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aituki qabla an atazawwajaki marratain. Aku pernah melihat kamu di dalam mimpi sebelum aku menikahimu 2 kali. Jadi Nabi sebelum menikahi Aisyah pernah bermimpi Aisyah 2 kali. Ra'aitul malak yahmiluki fi saraqatin min harir. Aku melihat malaikat membawamu dengan dibalut oleh pakaian yang terbuat dari surta. Dari sutra. Ini hese sutra. Jadi sutra. Fakultu lahu, aku berkata kepada para malaikat, ikshif, buka. Siapa yang ditutupi oleh kain sutra ini? Fakashafa, dibuka. Faidah hiya anti, ternyata kamu. Fakultu, aku bertanya kepada aku bertanya kepada Nabi, kata Aisyah, iyakun hadha min indillah yumdih. Nabi SAW, ini bukan kata Aisyah. Nabi berkata, kalau mimpi ini dari Allah pasti akan terjadi. Thumma ra'aituki yahmiluki
yahmiluki fi saraqatin min harir. Terus suatu saat aku mimpi lagi. Sama, malaikat membawamu dengan ditutup oleh kain sutra. Aku berkata, buka. Dibuka, ternyata engkau juga. Lalu berkata, kalau ini dari Allah, maka pasti akan terjadi. Ternyata terjadi. Kemudian Aisyah dinikahi oleh Nabi SAW. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang menunjukkan malaikat bisa saja dilihat dalam mimpi. Yang pertama oleh Nabi SAW. Dan ini sering, bukan 1-2 kali. Hadis dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an. Nabi bermimpi didatangi oleh 2 orang. Kemudian disuruh naik ke atas sebuah bukit yang super terjal. Kata Nabi, aku nggak mampu. Akan kami mudahkan. Dimudahkan. Bukit yang terjal mendaki, ringan. Sampai di suatu tempat. Kemudian di tempat itu ada banyak peristiwa yang terjadi. Dan kemudian ternyata apa yang dilihat, dialami dalam mimpinya itu gambaran tentang azab kubur. Dan 2 orang yang membawa Nabi SAW dalam mimpinya itu ternyata malaikat Jibril dan Mikail. Dan banyak lagi riwayat-riwayat lain yang menyatakan bahwa Nabi SAW sering bermimpi melihat malaikat. Baik dalam bentuk yang asli ataupun dalam bentuk jelmaan orang. Tapi diyakini itu adalah malaikat. Sekarang pertanyaan, apakah selain Nabi bisa bermimpi melihat malaikat? Apakah kalau iya hanya khusus orang soleh saja atau juga orang biasa atau bahkan orang durhaka? Apakah di zaman Kiwari kita masih memungkinkan bermimpi melihat atau berjumpa malaikat? Coba di sini yang hadir. Ada yang pernah mimpi melihat atau berjumpa malaikat? Ada? Kalau saya terus terang belum pernah. Kalau ada, nanti kita lihat benar enggak? Nanti lihat keterangan berikut ini. Bisakah orang biasa bermimpi melihat malaikat? Kita akan bahas Senin depan. Sekarang mas sudah terlalu siang. Cukup sampai sini. Siapa yang penasaran harus hadir lagi pada hari Senin yang akan datang ya. Ya cukup sampai di sini, kita buka sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Ustaz, apakah ada doa sesuai sunnah ketika mendengar ayam berkokok, melihat malaikat, dan ada doa sesuai sunnah ketika seekor kuda atau keledai meringkik melihat setan dari bangsa jin. Dan yang kedua, apakah ada keterangan, saya pernah mendengar kalau lolongan seekor gogok juga katanya melihat penampakan setan dari bangsa jin. Terima kasih. Barakallahu fiik. Pertanyaannya ada 2. Doa apa yang harus dibaca ketika kita mendengar ayam berkokok? Doanya bebas. Karena Nabi SAW hanya menyatakan, Fas'arullaha min fadlih. Mintalah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Minta rizki boleh. Karena disebutkan min fadlihi. Sebagian dari karunia Allah. Karunia itu maknanya rizki. Atau doa apapun untuk kebaikan kita dunia atau akhirat. Atau kebaikan orang lain, mungkin istri atau suami kita, orang tua kita, anak-anak kita, atau adik kakak kita, atau sahabat kita. Atau masalah lain.
kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Karena Nabi SAW tidak menentukan doanya. Beliau hanya menyatakan, fas'alullaha min fadli, mintalah kepada Allah sebagian dari karunia, fa innaha ra'at malakan, karena ayam itu melihat malaikat. Jadi bebas ku bahasa naon wae oke. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Arab lebih bagus ya. Diambil dari Quran, diambil dari hadis yang sahih, diambil dari doa para sahabat atau para ulama, boleh. Atau enggak hafal semua dengan bahasa kita saja. Kita terlilit hutang pas ada ongkorok, Allahumma ya Allah, lunaskan hutang saya. Beri saya rezeki untuk melunasi semua hutang saya yang miliaran. Tidak ada yang mustahil bagi Allah ya. Silakan bebas. Adapun kalau kita melihat ringkikan suara himar, maka ta'awudz. Minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Gimana lafadznya? Apapun yang isinya minta perlindungan dengan bahasa apapun. Boleh diambil dari Quran? Boleh. Contoh yang diambil dari Quran, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari godaan setan dan aku berlindung kepada Engkau dari kehadiran mereka. Itu ayat. Boleh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Dengan lafaz yang isinya pokoknya minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Enggak bisa bahasa Arabnya kacida namanya ta'awudz wa itu apal a'udzubillahi minasyaitonirrajim berarti tarang ngaji ta jelema. Dengan bahasa Sunda boleh. Ya Allah abdinya lindung ke anjeun tidak godaan setan. Dengan bahasa Indonesia, ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari godaan setan yang terkutuk. Boleh. Ta'awudz saja. Benarkah selain himar ada yang bisa melihat setan? Seperti anjing. Ketika melihat setan dia melolong. Melolong teh naonnya. Bukan membuta, bukan. Melolong itu apa? Bisa ngagogog, bisa cungungung. Tak geuning gogog cungungung teh geuning ayanya naon eta teh? Cang angge. Nyungungung. Iya, betul. Tapi apakah itu dalam bentuk asli? Juga wallahu a'lam. Manusia bisa melihat setan? Tidak bisa melihat setan dalam bentuk yang asli. Tapi kalau melihat setan dalam bentuk selain yang asli, ya bisa. Imam Syafi'i menyatakan, kalau ada orang yang mengaku-ngaku melihat jin, maka sungguh dia telah berdusta. Maksudnya dalam bentuk yang asli. Adapun dalam bentuk jelmaan menjadi makhluk lain, baik binatang, atau mungkin makhluk lain sosok yang mengerikan. Kalau di daerah kita, kuntilanak, pocong, genderuwo, tuyul, naon deui. Nah, itu bukan bentuk asli. Itu jelmaan. Bentuk asli tidak demikian. Ya. Maka ya sangat mungkin dan nanti setelah kita selesai membahas kitab Alam Malaikat yang mulia, ini kita baru sampai ke halaman 112 dan kitab ini setebal 430-an. Setengahnya aja belum, setahunan deh lah. Setelah ini kita masuk pembahasan ke alam jin. Kita berkelana ke alam jin. Ya. Sekarang baru berkelana ke alam para malaikat. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sudah ada yang bertanya melalui pesan singkat, Ustaz. Bismillah, afwan Ustaz. Bagaimana bila ada yang merasa ditampakkan makhluk dengan muka seram, hancur, pocong, dan suara aneh? Apakah itu termasuk santet, Ustaz? Bila benar, bagaimana cara mengatasinya? Syukran, Ustaz. Wa jazakallahu khairan. Ya, afwan wa jazakallahu khairan. Yang barusan,
Kalau ada orang yang melihat jin dalam bentuk yang penampakan yang mengerikan, yaitu setan dari kalangan bangsa jin tapi bukan dalam bentuk asli. Itu penyamaran. Aslinya tidak demikian. Kumaha itu asli? Duka. Saya juga tidak tahu. Karena tidak bisa dilihat dalam bentuk asli. Kecuali nanti di akhirat malaikat, jin terlihat oleh kita semua dalam bentuk aslinya iya. Kalau di dunia tidak. Nah, gangguan jin itu ada 4 jenis. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ada 4 penyebab. Pertama, karena diminta oleh tukang sihir, oleh dukun atau yang tadi disebut santet adalah kerjasama antara bangsa jin dengan dukun. Ini yang pertama. Nah ini bisa disembuhkan, diantisipasi bisa, walaupun ini lebih berat. Kedua, jin mengganggu karena dendam. Umpamanya kita tidak sengaja menyakitinya, membuang air panas, kena anak jin yang ada di sana terus gogoakan. Ibunya, bapaknya ngamuk ke kita, dendam. Atau mungkin kita lewat, tidak berdoa dengan doa a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaqa. Mungkin tertendang, terinjak, tersenggol. Lalu marah dia, dendam ke kita. Saya pernah mengalami ini. Ya mungkin katajong, katinsak, kasenggol, ngamuk itu jin. Ketiga, yang dendam ini juga agak berat. Karena jin itu pendendamnya luar biasa. Sebelum terbalas itu terus. Tapi tidak seberat sihir tadi. Ketiga, karena cinta. Jin mungkin cinta ke orang. Jin perempuan ke lelaki. Manusia laki atau jin laki-laki cinta banget ke perempuan. Nah ini juga berat. Jangankan bangsa jin. Orang kalau sudah jatuh cinta ke orang lain, itu sudah gak rasional sikapnya ya. Disebut cinta teh jorok atau buta. Tidak pandang agama, tidak pandang harta, tidak pandang rupa gitu ya. Nah itu ingin berdua-dua terus. Dilarang, gak bisa, diancam, kajian maut. Kan gitu. Ini berat, 3 ini agak berat. Tapi 3-3-nya bisa. Dengan cara ruqyah. Nah yang keempat sekedar iseng. Jin suka iseng? Ya iya suka lah. Orang aja suka. Ini mah mudah. Yang iseng ini kita lewat tengah malam di kuburan. Belegedeg menampakkan. Itu iseng itu. Herewe, gitunya, resepan. Manusia ada yang iseng? Banyak, ngeprank gitu ya. Jin juga ada. Yang begitu mah mudah. Umpamanya kita lagi di rumah, tiba-tiba di luar ada wanita tertawa atau bayi nangis, puputaran dilihat nggak ada. Mungkin itu iseng. Nah, gimana caranya? Gampang. Bacakan aja ayat Al-Quran. Kalau di luar, kita keluar, kelilingi rumah kita, bacakan Al-Quran. Baca ayat kursi, baca Fatihah, baca kulhu, Al-Falaq, An-Nas, kukuling. Agak dikeraskan terdengar oleh kita. Insya Allah hilang dengan sendirinya. Ya. Nah ini 4 penyebab jin mengganggu kita. Nah apa yang ditanyakan tadi kalau melihat penampakan, apakah itu santet? Belum tentu. Mungkin itu iseng, ya. Dan bagaimana caranya? Bacakan aja ayat ta'awud, insya Allah hilang, sudah. Tidak akan terus menerus. Berbeda dengan yang dendam, yang cinta, dan yang disuruh oleh dukun atau tukang sihir atau termasuk tukang santet. Tapi tidak semua penampakan itu pasti karena santet, sihir atau dukun, tidak. Mungkin karena hal yang lain-lain, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, sampai di sini saja. Insyaallah kita akan lanjut hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.